Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang peluang bersyarat atau conditional probability naive Bayes. Kita ketahui bersama bahwa kalau peluang Bayes adalah peluang suatu kejadian apabila kejadian yang lain diketahui. Nah, extension daripada peluang Bayes ini kalau melibatkan banyak variabel, maka disebut sebagai naive Bayes. Nah, penggunaan peluang naive Bayes ini biasanya dalam machine learning, biasanya untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan suatu objek. Biasanya misalnya digunakan untuk mendeteksi gejala suatu penyakit atau jenis penyakit berdasarkan gejala-gejalanya. Atau bisa juga berdasarkan variabel tertentu, ya misalkan saja untuk melihat apakah seorang mahasiswa nantinya lulus tepat waktu atau tidak, maka berdasarkan nilai skor misalnya ujian saringan masuk, kemudian nilai-nilai pada waktu sekolah, ya merupakan variabel prediktornya. Nah, bagaimana menentukan atau mengklasifikasikan ya bahwa dengan variabel tertentu tadi, nilai-nilai variabel tertentu, bahwa seorang mahasiswa tadi bisa berapa peluangnya mahasiswa itu tepat waktu ataupun berapa peluangnya mahasiswa itu lulus tidak tepat waktu. Nah, bagaimana menghitung atau cara menentukan keputusan tadi, maka akan saya sampaikan berikut ini. Selanjutnya untuk menghitung peluang bias atau disebut sebagai peluang posterior, peluang PY setelah X itu sama dengan peluang X setelah Y kali peluang Y dibagi dengan peluang X. Di sini Y merupakan suatu variabel bisa kategori maupun kontinu, demikian juga untuk variabel X-nya. Jadi PY adalah peluang prior dan PX adalah peluang prediktor prior dan PX setelah Y-nya adalah likelihood. Sedangkan PY setelah X disebut sebagai peluang posterior. Ya, tujuan kita adalah untuk menghitung peluang Y setelah X, ini peluang posteriornya. Dengan asumsi bahwa antara variabel prediktor X tadi bersifat bebas, maka peluang ini PY setelah X ya, katakanlah peluang Y setelah X1, X2 hingga ada Xn variabel prediktornya, itu sama dengan peluang X1 setelah Y kali peluang X2 setelah Y hingga kali peluang Xn setelah Y dikalikan dengan peluang Y dibagi dengan peluang X1 kali peluang X2 hingga peluang Xn. Nah, untuk semua kemungkinan nilai variabel tertentu, maka nilai pembagi yaitu Px1 kali Px2 kali Pxn adalah nilainya tetap. Maka dalam pendugaan naive Bayes, pembaginya ini dapat dihilangkan. Ya, kadang-kadang dalam machine learning ini dihilangkan untuk mempersingkat waktu perhitungannya, sehingga peluang posteriornya ini proporsional dengan peluang X1 kali Y kali peluang X2 setelah Y dan peluang Xn setelah Y, ya dikali lagi dengan peluang Y-nya. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi atau mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan peluang naive Bayes. Nah, tujuan utama kita yaitu menghitung peluang posterior P, Y setelah X-nya berdasarkan data yang telah diperoleh. Nah, data ini bisa data empiris ataupun data historis yang sebelumnya. Kemudian, berdasarkan data tadi, kita bisa menentukan nilai peluang priornya, peluang Y sama dengan YI. Kan misalkan saja Y-nya terdiri hanya dari 2, peluang yes dan no, ya. Berapa peluang yes-nya, ya, dan berapa peluang yang tidaknya, ya. Di sini contohnya saja, peluang Y-nya sama dengan 0,6, dan tidaknya adalah peluang 0,4. Kemudian tentukan juga peluang prediktor prior, peluang Px sama dengan Xi ya di sini. Misalnya saja Xi-nya adalah nilai A, B, dan C, masing-masing peluang A mendapatkan nilai 0,3, B 0,4, dan C-nya 0,3 misalnya ya. Kemudian peluang likelihood-nya adalah peluang Xi setelah Yi. Dan di sini misalnya peluang X1 setelah Y, peluang X1 setelah N-nya ya bisa ditentukan. Nah, selanjutnya hitung peluang posterior ya berdasarkan nilai X1, X2 tertentu ya, maka bisa dihitung nilainya proporsional dengan ini peluang X1-nya setelah Y kali X2 setelah Y hingga peluang
PXN setelah Y kalikan lagi peluang YI-nya. Nah, keputusannya adalah kita pilih Y sama dengan Y tertentu karena YI yang menghasilkan peluang posteriornya ini adalah yang terbesar. Jadi nilai yang terbesar itulah keputusan yang kita ambil nilainya. Sebagai ilustrasi, kita ingin menduga, misalkan saja apakah calon mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi nanti akan lulus tepat waktu atau tidak. Ya. Untuk menduga kelulusan mahasiswa tepat waktu atau tidak, maka kita memiliki data sebelumnya, katakanlah misalnya nilai skor waktu tes, kemudian nilai peringkat waktu SLA, dan kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan oleh siswa dan juga asal sekolah SLA-nya misalnya. Maka di sini untuk nilai skor tes masuk misalnya ada 3 kategori, kemudian peringkatnya juga ada 3 kategori, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dan SLA masing-masing ada 2 kategori. Katakanlah ini sebagai data sampel ada 10, maka dari 10 sampel tadi kita dapatkan data sebagai kelulusannya ya. Yang pertama misalnya skor tes masuknya A, kemudian peringkatnya G1, kegiatan ekstrakurikulernya E2 dan asal SLA-nya O1 misalkan. Dia lulus tepat waktu Y. Nah, dari data yang kita peroleh berarti kita buat tabel tentang peluang prior Y-nya ya. Maka di sini yang Y-nya kalau kita hitung maka ada 6 dan yang tidaknya yang Y-nya ada 4 ya, cuma 10 sehingga peluang Y-nya sama dengan 6 dibagi 10 dan peluang N-nya itu 4 dibagi 10. Nah, selanjutnya untuk menghitung peluang prediktor prior ya, maka di sini untuk yang X1 masalah nilai A, B dan C, maka yang mendapatkan nilai A dari 10 tadi ada 3, kemudian yang B ada 4 dan C-nya ada 3. Jadi masing-masing peluang prediktor pada untuk X1 untuk A itu sama dengan 3 dibagi 10. Untuk yang B 4/10 dan C untuk 3/10. Nah, selanjutnya untuk menghitung likelihood-nya ya, peluang X1 setelah Y dan peluang X1 setelah N ya. Jadi kalau peluang X1 setelah Y misalnya X1-nya adalah A setelah Y, yang Y-nya semuanya dari ini ada 6 semuanya, jadi 2/6. Sedangkan peluang X1 untuk yang A, yang N setelah ini 1 dibagi dengan 4 ya. Maka ini kita dapatkan peluang likelihood-nya. Oke, dari data yang kita peroleh tadi, maka kita bisa menyusun peluang prior, prediktor prior, dan likelihood. Misalkan saja untuk nilai skor tes masuk perguruan tingginya ya, nilai X1 untuk A, B, C ya, masing-masing peluang prediktornya dan peluang likelihood-nya. Untuk peringkat kelas atau grade-nya waktu sekolah ya, G1, G2, 3 juga ada peluang prediktornya dan peluang likelihood-nya. Jadi untuk 4 variabel prediktor tadi yaitu skor, grade atau peringkat, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan asal sekolahnya. Kemudian juga peluang kelulusannya. Nah, daripada data tabel yang di atas ini dapat digunakan untuk menghitung peluang posterior, peluang Y setelah X. Dari tabel peluang prior, kemudian prediktor dan likelihood, maka kita bisa menduga ya, apakah seorang peserta yang memiliki nilai tertentu dapat lulus tepat waktu atau tidak. Ya, jadi apabila ada peserta ketika masuk mendapatkan skor tes karena X1-nya nilainya C, ya, kemudian grade sekolahnya adalah G1, kemudian kegiatan ekstrakurikuler E2, dan asal sekolahnya adalah O2. Nah, apakah peserta tersebut diduga akan lulus tepat waktu? Y atau tidak? Y-nya sama dengan N. Ya, maka di sini kita menghitung peluang posterior, peluang Y kecil, artinya variabel tadinya sama dengan Y, ya. Setelah X1-nya sama dengan C, X2-nya sama dengan G1,
X3-nya sama dengan E2 dan X4-nya sama dengan O2. Ya, ini sama dengan menurut rumus tadi naive Bayes ya, sama dengan peluang ini. Kemudian untuk yang itu tadi lah, yang untuk Y sama dengan Y, artinya apabila nilai Y-nya adalah Y, ya tepat waktu. Sedangkan kalau tidak waktu, tidak tepat waktu, peluang Y sama dengan N setelah X1 sama dengan C, X2 sama dengan G1, X3 sama dengan X4, X4 sama dengan X2. Jadi sama nih ya. Bagaimana peluang posteriornya ya setelah X tertentu yang kita tetapkan ini ya. Nah, keputusan atau prediksi diambil Y atau N, jadi yang ini atau ini, tergantung nilai peluangnya ya. Peluang yang terbesar ini yang diambil sebagai kriteria keputusannya. Nah, berdasarkan nilai peluang yang sudah kita peroleh, maka peluang posterior, peluang Y, sama dengan Y setelah X1, X2, X3, dan X4 nilai tertentu tadi, maka kita hitung, kita dapatkan sebesar 0,2191. Kemudian untuk peluang Y yang sama dengan N, ya, nilai peluangnya 0,6510. Maka peluangnya di sini ya lebih besar yang Y sama dengan N. Ya. Oleh karena itu, kemungkinan prediksi peserta nantinya termasuk yang lulus tidak tepat waktu. Ya, ini. Ini kalau menghitung dengan nilai peluangnya. Atau kalau dengan berdasarkan nilai proporsionalnya, ya, jadi pembaginya ini adalah tetap, maka ini dihilangkan, ya, biasanya juga dihilangkan, ya, kita nilai peluang posteriornya, maka proporsional dengan ini, ya. Jadi pembaginya dihilangkan, maka di sini juga sama dengan yang peluang Y sama dengan Y adalah 0,0084, sedangkan yang peluang Y sama dengan 0,0250. Ya, di sini juga lebih besar. Ya, peluang Y sama dengan lebih besar daripada peluang Y sama dengan Y-nya. Oleh itu keputusannya bahwa calon mahasiswa tadi ya diprediksi atau digolongkan ke dalam mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Di sini perhatikan bahwa nilai peluangnya ya kalau tidak 0,65, sedangkan Y-nya 0,21. Nanti kalau dijumlahkan tidak ada 1 ya. Kan seharusnya 1 ya. Ini kemungkinan asumsi independennya tidak terpenuhi secara sempurna. Untuk mengevaluasi model prediksi naive Bayes, maka kita bisa menggunakan data untuk memprediksi apakah ada penyimpangan dengan yang kenyataannya. Ya. Biasanya dalam machine learning atau pembelajaran mesin ada data testing dan ada data evaluasi. Katakanlah kita menggunakan data ini, data pengamatan 10 tadi, ya. Maka masing-masing kita hitung ya untuk nilai setiap skor dan setiap grade ya kita hitung peluang posteriornya ya. Maka di sini peluang posterior atau proporsional PY sama dengan Y dan peluang Y sama dengan N-nya. Maka di sini kita dapatkan untuk yang pertama di sini ya 0,0167. Sedangkan di sini 0,0125. Maka peluang Y-nya lebih besar. Maka prediksinya kita putuskan adalah ya. Sedangkan ya, prediksinya ya. Kemudian yang di sini sebelumnya data realnya adalah ya, maka keputusan hasil prediksinya adalah benar. Ya. Di sini kalau misalkan saja pada individu yang keempat ya di sini, maka nilai prediksi posteriornya PY sama dengan Y adalah 0,042, sedangkan peluang Y sama dengan N-nya 0,0124. Ini lebih besar daripada ini. Ya, maka keputusannya adalah prediksinya adalah N, tapi kenyataannya adalah Y. Ya, tepat waktu. Maka di sini prediksinya adalah salah. Dari keseluruhan tadi, ya, maka bisa kita hitung, ya, kita hitung berapa besar prediksinya. Ya, kalau di sini yang benar ada berapa? Ada 6, ya, yang salah adalah 4, ya. Maka katakanlah ketelitiannya adalah 6/10. Ya, ini.
Sebagai penutup, jadi peluang naive Bayes merupakan peluang bersyarat atau conditional probability, yaitu peluang suatu peristiwa atau kejadian bila telah diketahui banyak peristiwa yang lain terjadi. Sedangkan naive Bayes memiliki asumsi bahwa antar variabel prediktor bersifat bebas. Dalam kenyataannya sering ada yang tidak bebas satu dengan lainnya. Nah, naive Bayes banyak digunakan pada machine learning model dan modifikasinya untuk pengklasifikasian atau untuk pengidentifikasian, ya, baik variabel kategori discrete maupun variabel kontinu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.